Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semoga sampean semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anakku semua, alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 9. Pada tema 9 kali ini anak-anak, untuk muatan PKN-nya, kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Anak-anakku semua, persatuan dan kesatuan sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, kita akan dapat mewujudkan Indonesia yang kuat, Indonesia yang hebat. Oke anak-anak, mari untuk selanjutnya simak pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan dan kesatuan. Anak-anak, Indonesia diraih dengan perjuangan yang luar biasa. Lamanya penjajah menjajah negara kita begitu lama sekali. Bayangkan, Jepang saja menjajah Indonesia 3,5 tahun. Belanda menjajah bangsa Indonesia 3,5 abad, 350 tahun. Belum bangsa-bangsa yang lain anak-anak. Nah, mengapa Indonesia butuh waktu lama untuk bisa merdeka? Iya, benar sekali. Karena pada masa itu bangsa Indonesia belum mengenal apa itu persatuan dan kesatuan. Untuk itu anak-anak, mari kita terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang persatuan dan kesatuan. Apakah persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata dasar satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan sendiri dapat diartikan perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa dan negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.
Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah Persatuan Indonesia merupakan faktor kunci, yaitu sebagai sumber motivasi, semangat, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal tersebut juga tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah tampak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang juga merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita sebut NKRI. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila tentang tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan tersebut. Makna persatuan dan kesatuan. Terdapat 3 makna persatuan dan kesatuan anak-anak. Yang pertama adalah menjalin rasa keluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antara sesama dan bersikap nasionalisme. Makna yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi, serta harmonisasi untuk hidup secara berdampingan. Dan makna yang ketiga adalah rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Ini anak-anak yang menjadi makna dari persatuan dan kesatuan. Anak-anakku sekalian, makna dari persatuan dan kesatuan juga tercermin dalam Indonesia yang merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku bahasa dan adat budaya. Makna kesatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti adalah bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, sesuai dengan batas-batas wilayah yang ada. Inilah anak-anak makna persatuan dan kesatuan, di mana yang sudah disampaikan tadi merupakan letak astronomi Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan juga tercermin dalam sikap rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam wilayah tersebut. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah kongres pada tahun 1928 yang disebut dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad para pemuda. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh. Berikut adalah prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Artinya, kita sebagai warga Indonesia tidak hanya mencintai bangsa Indonesia. Mencintai artinya kita tidak harus mengagung-agungkan bangsa kita, anak-anak. Namun, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada negara lain karena pandangan seperti itu akan mencelakakan sebuah bangsa. Nasionalisme yang benar adalah tidak memaksakan kehendak kepada negara yang lainnya. Yang kedua adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat, dan bahasa yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita untuk saling menghargai dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Prinsip yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap individu, terhadap sesama manusia, dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Melalui semangat persatuan Indonesia, kita akan dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Prinsip yang terakhir adalah prinsip wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, kedudukan masyarakat di Indonesia diletakkan dalam kerangka kesatuan politik, budaya, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu, sebangsa, senasib, sepenanggungan, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat kita jabarkan sejarahnya sebagai berikut, anak-anak. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan emputan tular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, meskipun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia.
Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bangsa yang utuh dan bangsa yang berdaulat tentunya. Anak-anakku semua, prinsip Bhinneka Tunggal Ika setelah tadi sudah dijelaskan, maka selanjutnya kita harus mengetahui apa makna Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah mengetahui bukan? Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Kemudian bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Anak-anakku semua, kalian sudah mengetahui bahwasanya Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat, suku, bahasa, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Namun dengan perbedaan-perbedaan yang ada, Indonesia tidak menjadi terpecah belah. Kenapa? Karena kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika itulah yang dapat menyatukan adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat di Indonesia ini. Meskipun ada perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan adat istiadat, namun kita tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting oleh nenek moyang kita? Bagaimana anak-anak? Kalian bisa menjawab? Ya, bagus sekali. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang kita sudah mengagung-agungkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan dan kesatuan, kita akan menjadi kuat melawan siapa saja. Apalagi melawan penjajah yang ingin menguasai Indonesia. Maka dari itu anak-anak, persatuan dan kesatuan sangat penting sekali. Mulai dulu sampai sekarang tentunya. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keteraturan. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu masyarakat Indonesia dalam menghargai dan mencintai tanah air tercinta. Anak-anakku semua, betapa pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia ini. Nah, ada 3 hal penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Jadi, kalian semuanya harus mengetahui apa sih makna pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Yang kedua, pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Apalagi masyarakat ini kalian bertemu dengan orang banyak yang masing-masing kepala memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Maka harus disatukan, harus diketemukan jalan keluarnya. Masalah yang pelik, masalah yang susah akan menjadi mudah, akan menjadi ringan. Dan yang ketiga adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena jika bangsa Indonesia tidak bersatu, maka jelas sekali anak-anak, para penjajah siap akan menjajah kembali bangsa tercinta kita. Anak-anak mau jika Indonesia dijajah kembali? Ya, tentunya sampean semua tidak mau kan? Untuk itu anak-anak, mari kita lakukan, kita mulai dari diri sendiri, kita harus memahami bahwasanya persatuan dan kesatuan itu sangat penting, apalagi untuk bangsa tercinta Indonesia.
Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah persatuan dan kesatuan berasal dari kata dasar satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan Indonesia merupakan faktor atau kunci sebagai sumber motivasi, semangat dan penggerak perjuangan Indonesia. Terdapat 5 prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah prinsip nasionalisme, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kebebasan bertanggung jawab, prinsip pengembangan, dan yang terakhir adalah prinsip wawasan Nusantara. Kesimpulan yang keempat adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika dan sejarahnya. Dan yang terakhir adalah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keteraturan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah usai. Anak-anakku semua, yang perlu kalian ketahui adalah persatuan dan kesatuan harus terus kita jaga. Mengapa? Agar bangsa Indonesia semakin kuat, semakin hebat, dan menjadi negara yang maju. Mari dimulai dari diri kita dan lingkungan terdekat untuk saling menghargai, saling toleransi, dan saling menghormati. Karena dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara yang bermoral dan negara yang memiliki karakter hebat. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran PKN tema 9 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Stay at home, jaga diri baik-baik, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, agar kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekali lagi Bunda Nana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.